Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika ya anak-anak. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengukuran. Di bab pengukuran ini kita akan berjumpa dengan yang namanya besaran, satuan, alat ukur, dan juga sistematika pengukuran. Nah, untuk pembahasan pertama langsung saja yaitu kita akan membahas tentang perbedaan antara besaran dan satuan. Nah, di hadapan kalian ini sudah ada nih yang namanya pohon kelapa ya. Benar pohon kelapa? Nah, ini pohon kelapa. Nah, pernah nggak sih terbersit di pikiran kalian untuk mengukur tinggi pohon kelapa? Gitu ya. Pasti tidak pernah terbersit ya. Tidak pernah ada di pikiran kalian untuk menghitung atau untuk mengukur tinggi pohon kelapa. Misal nih, ibu ingin mengukur tinggi pohon kelapa. Kira-kira bisa menggunakan apa ya? Ya, bisa menggunakan meteran. Atau Bu bisa nggak kalau pakai penggaris? Kalau pakai penggaris itu kan sangat terbatas ya. Jadi mungkin kita hanya bisa menggunakan meteran. Nah, misalkan nih pohon kelapanya masih kecil seperti yang ada di gambar. Yang ada di gambar ini ternyata tinggi pohon kelapanya hanya 3 meter. Ya, tinggi pohon kelapa 3 meter. Di sini telah diketahui ada kalimat tinggi pohon kelapa adalah 3 meter. Ada kalimat yang di bold di sini ya. Tinggi pohon kelapa adalah 3 meter. Nah, menurut kalian dari kalimat tersebut mana sih yang termasuk besaran dan mana yang termasuk satuan? Ya, yang termasuk besaran adalah tinggi. Tinggi. Sedangkan yang disebut satuan adalah meter. Gitu ya. Jadi mana yang besarannya Bu? Yang besaran itu adalah tinggi, sedangkan satuannya adalah meter. Contoh lain misalkan ibu mengukur kelas 10-2 misal. Ibu mengukur kelas 10-2, ternyata luasnya adalah 20 meter persegi. Luasnya adalah 20 meter persegi. Dari kalimat ini, berarti besarannya mana? Ya, besarannya adalah luas. Ya, luas ini adalah besaran. Satuannya mana, Bu? Berarti satuannya adalah meter persegi. Ini adalah satuan. Lalu 20-nya apa? 20 ini masuknya adalah hasil dari pengukuran. Gitu ya. Hasil dari pengukuran. Misal contoh lain. Kalian pernah lihat di depan motor ada yang namanya speedometer ya. Speedometer itu fungsinya untuk apa? Untuk mengukur kecepatan laju dari motor. Misal di speedometer itu tertera katanya kecepatan motornya itu, kecepatan itu lambangnya V ya. Kecepatan motornya adalah 50 km per jam. Nah, berarti mana yang termasuk besaran? Ya, benar, yang termasuk besaran adalah kecepatan. Kecepatan ini adalah besaran. Satuannya terus mana? Ya, satuannya adalah kilometer per jam. Ini adalah satuan dan 50-nya ini adalah hasil dari pengukuran. Gitu ya. Dari contoh-contoh yang sudah disebutkan. Besaran itu contohnya ada tinggi, lalu ada luas, ada kecepatan, ada massa, ada suhu, dan lain-lain. Berarti besaran itu apa sih? Ya, besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Kita lihat, tinggi bisa diukur tidak? Bisa kan ya? Lalu kecepatan bisa diukur enggak? Bisa. Lalu ada luas bisa diukur? Bisa. Nah, pokoknya ketika ada sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakannya hasilnya itu dengan angka, maka itu adalah besaran. Gitu ya. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, satuan itu apa? Contoh misal gini. Ibu bilang luas kelas 10-2
adalah 20. Kalian apakah bisa membayangkan sebesar apa kelas 10/2 itu? Pasti tidak bisa membayangkan, karena pasti ada pertanyaan lain lagi seperti 20 apa Bu? 20 cm kah? Atau 20 kg kah? Atau 20 meter kah? Begitu kan ya? Jadi satuan itu sangat penting dalam fisika. Jadi satuan itu adalah acuan pembanding dalam pengukuran. Kalau besaran itu segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Kalau satuan itu adalah acuan yang dijadikan pembanding dalam pengukuran, gitu ya. Oke, di sini kita bisa tulis dulu ya, atau dicatat dulu di bukunya masing-masing. Silahkan. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, sedangkan satuan adalah skala atau acuan pembanding pada suatu pengukuran dan biasanya melekat pada nilai besaran. Baik, selanjutnya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam besaran ya. Nah, besaran ini dibagi menjadi 2 anak-anak. Ada yang namanya besaran pokok, ada yang namanya besaran turunan. Biasanya ibu ilustrasikan seperti induk dan anak. Induk ketika makan itu langsung makan sendiri tanpa meminta-minta ke anak, bukan ya? Nah, kalau besaran turunan ini ibu ibaratkan sebagai anak. Anak kalau misalkan mau makan pasti minta ke induk. Nah, sama juga dengan besaran. Yang namanya besaran itu pasti punya satuan. Nah, bedanya besaran pokok dengan besaran turunan, kalau besaran pokok itu satuannya sudah ditentukan. Apa anak-anak? Satuannya sudah ditentukan. Kalau besaran turunan, satuannya itu harus minta dulu. Satuannya harus minta dulu. Minta ke siapa, Bu? Minta ke besaran pokok. Begitu ya. Makanya di sini pengertiannya besaran pokok itu besaran yang satuannya sudah ditentukan dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Jadi, besaran pokok itu sudah ada dan tidak akan berubah, gitu ya. Masih ingat mungkin ketika SMP atau MTS bahwa besaran pokok itu jumlahnya ada 7. Nanti di slide selanjutnya ya. Nah, kalau besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Jadi satuannya itu harus minta dulu ke besaran pokok. Dan jumlah dari besaran turunan itu sangat banyak sekali. Maka nanti tuntutan kalian itu hanya cukup menghafalkan 7 besaran pokok saja. Selain 7 yang ada di tabel nanti di slide selanjutnya, maka termasuk besaran turunan. Nah, ini ada yang namanya besaran pokok ya. Tadi Ibu bilang bahwa besaran pokok itu ada 7 jumlahnya. Ini dia yang ada di tabel, silahkan ditulis, dicatat di bukunya masing-masing. Yang pertama ada panjang. Nah, di sini ada nama besaran, ada satuan internasional, ada lambang satuan ya anak-anak ya. Nah, nama besaran yang pertama ada panjang, satuan internasionalnya meter. Nah, di Indonesia apakah satuan panjang itu hanya meter yang digunakan? Tidak kan ya? Bisa menggunakan kilometer, bisa menggunakan sentimeter, bisa menggunakan inci, dan lain-lain. Bu, kenapa? Kok di sini adanya hanya meter aja? Kilometernya tidak ada, sentimeternya tidak ada. Ya karena di sini judulnya satuan internasional. Satuan internasional itu satuan yang sudah disepakati oleh beberapa negara di dunia internasional. Nah, jadi untuk fisika biasanya pasti konversinya ke satuan internasional. Misal di soal itu masih dalam satuan sentimeter, maka kalian harus ubah dulu satuannya menjadi meter. Gitu. Atau misalkan di soal satuannya masih kilometer, berarti kalian harus ubah dulu ke satuan meter. Makanya kemarin Ibu sudah mempelajari tentang konversi satuan. Itu nggak boleh dilupakan ya. Oke, lanjut. Yang pertama ada panjang, satuannya meter, lambangnya M.
Jadi nggak perlulah kalian tulis misalkan 7 meter jadi 7 meter. Kalian cukup saja menuliskannya 7M. Ini sudah melambangkan 7 meter. Lalu besaran yang kedua ada massa. Massa itu satuan internasionalnya kilogram. Lambang satuannya kg. Bu, boleh nggak kalau misalkan pakainya bukan kilogram, tapi misalkan gram? Boleh, silahkan jika di Indonesia. Tapi kalau untuk penyelesaian di soal fisika biasanya itu harus diubah ke kilogram. Tapi tergantung, ada yang harus diubah ke kilogram, ada yang tidak perlu diubah. Jadi kalian harus mengamati soalnya seperti apa. Yang ketiga ada waktu, satuannya sekon. Ada suhu, satuannya Kelvin. Kuat arus, satuannya ampere. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan jumlah zat, satuannya mol. Silahkan kalian tulis di buku masing-masing dan hafalkan 7 besaran pokok ini. Wajib dihafalkan sekarang ya. Nanti akan Ibu cek. Contoh ngafalinya bagaimana, Bu? Contohnya, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Cukup itu saja, tidak perlu pakai lambang satuan pun tidak apa-apa. Yang terpenting kalian harus menghafal 7 besaran pokok. Berarti kalau misalkan Ibu bilang kalau besaran kecepatan, masuknya besaran pokok atau besaran turunan? Kita cek di 7 nama besaran di tabel ini ada nggak nama besaran kecepatan? Tidak ada kan ya? Ketika tidak ada di tabel, maka termasuk besaran turunan. Kalau Ibu bilang gaya ada nggak di tabelnya? Tidak ada kan ya? Nah, kalau tidak ada, gaya juga termasuk besaran turunan. Kalau tekanan, ada tidak di 7 besaran pokok ini? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada, maka masuknya besaran turunan. Jadi, intinya nama-nama besaran yang tidak ada dalam tabel ini termasuk ke besaran turunan. Karena besaran turunan itu jumlahnya sangat banyak, maka kalian cukup hafalkan 7 besaran pokok beserta satuannya. Baik, begitu ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa contoh dari besaran turunan. Bu, kok di sini cuma ada 8? Ya, karena ini hanya contoh ya anak-anak. 8 itu hanya contoh. Seharusnya besaran turunan itu sangat banyak. Jadi tidak bisa Ibu tuliskan semuanya pada PPT ini. Di sini contohnya ada kecepatan, percepatan, gaya, luas, volume, massa jenis, tekanan, usaha. Ini termasuknya besaran turunan. Contoh yang paling simpel, di sini ada kecepatan. Kita lihat satuan dari kecepatan itu adalah meter sama sekon. Kita ingat lagi, meter termasuk gak ke besaran pokok kemarin? Besaran pokok yang barusan kita lihat. Ada kan ya, meter itu adalah satuan dari panjang. Sekon ada tidak? Ada, sekon itu adalah satuan dari waktu. Maka kecepatan ini meminta satuan meter dan juga meminta satuan sekon, gitu ya. Nah, itu bedanya. Kalau besaran pokok mah udah langsung ditentukan. Kalau besaran turunan itu satuannya ini termasuk ke dalam besaran pokok, gitu ya. Minta ke besaran pokok. Oke, begitu bedanya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kita lanjut. Apakah ada yang masih mengingat tangga konversi satuan panjang? Pertama kali kita bertemu ya di fisika, kita sudah membahas tentang konversi satuan panjang. Apakah masih ingat tangganya? Oke, harusnya masih ingat ya. Nah, di sini kita review ulang. Review sebentar. Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ketika naik itu dibagi, ketika turun dikali. Ketika naik bergeraknya ke depan. Ya, ketika naik bergerak ke depan. Ketika turun maka bergerak ke belakang. Begitu masih ingat ya? Ketika ada komanya, lalu tangganya naik maka bergerak ke depan,
tapi dimulainya dari angka depan koma. Itu ya, masih ingat ya? Semoga masih ingat. Oke, kita hanya sedikit mereview saja. Kita lanjut. Oke, Nah, ini kalau misalkan ada kilometer persegi, hektometer persegi. Nah, di sini bedanya apa, Bu? Di sini bedanya ada pangkat 2-nya nih. Kira-kira sama tidak pembahasannya? Atau sama tidak penyelesaiannya dengan yang sudah kita bahas sebelumnya? Sama. Ketika naik dibagi, ketika turun dikali. Ketika naik bergerak ke depan, ketika turun bergerak ke belakang. Cuman bedanya ketika pangkatnya ini 2 dan tangganya itu adalah turun 1. Misalkan tangganya turun 1. Harusnya itu kan bergerak ke belakang 1 langkah. Tapi karena pangkat 2, maka 1 ini harus dikali 2. 1 kali 2 maka 2. Maka kalian harus bergerak ke belakang 2 langkah. Kalau misalkan naik 2 tangga. Ketika naik 2 tangga berarti kita bergerak ke depan kan ya? Bergerak ke depan 2 langkah kalau yang kemarin kita bahas. Tapi sekarang karena pangkatnya 2 maka harus dikali 2 dulu. Maka nanti bergeraknya 4 langkah. Begitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Dari hektometer Oke, ini contohnya ya. Dari hektometer kuadrat ke kilometer kuadrat atau hektometer persegi ke kilometer persegi. Kita ingat, dari HM ke KM naik apa turun? Ya, naik. Naik berapa langkah kira-kira? Naik 1 langkah. Naik 1 langkah berarti bergerak ke depan kan ya? Bergerak ke depan berapa langkah? Harusnya 1 langkah karena naiknya 1 tangga. Tapi karena di sini ada pangkat 2-nya, maka 1 tangga dikali dengan 2, maka 2 langkah. Kita bergerak ke depan 2 langkah dari depan koma. Kita hitung 1, 2. Setelah itu dikasih koma, maka nanti hasilnya 23,456 seterusnya. Begitu ya. Selanjutnya di sini ada HM ke DM. HM ke DM. Kira-kira turun berapa tangga? 3 tangga. Kalau turun 3 tangga, maka bergerak ke belakang 3 langkah. Tapi ingat, di sini ada pangkat 2. Harusnya 3 langkah, maka 3 ini harus dikali dengan 2. 3 dikali 2, 6 ya. Berarti kita bergerak ke belakang 6 langkah. Kita hitung dari belakang koma berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah cukup, ini hapus, maka jawabannya 450. Kalau meter ke dekameter, berarti naik apa turun? Naik apa turun? Naik. Naik berapa tangga? Naik 1 tangga. Ketika naik 1 tangga harusnya itu kan bergerak ke depan 1 langkah. Tapi karena ininya pangkatnya 3, maka 1 tangga dikali 3, maka bergerak ke depannya jadi 3 langkah. Karena pangkatnya 3 gitu ya, jadi dikali 3. Kita bergerak ke depan 3 langkah. Hitung dari depan angka koma ya, 1, 2, 3. Maka nanti jadinya 2,345 dan seterusnya. Gitu ya. Sekarang dari DM ke MM naik apa turun? Ya, turun. Turun berapa tangga kira-kira? 2 tangga. Kalau turun 2 tangga, maka harusnya bergerak 2 langkah ke belakang. Karena di sini pangkat 3, maka 2 tangga dikali 3 berarti 6. Maka kalian harus bergerak 6 langkah ke belakang dari belakang koma. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah cukup ya? 0 di depan hapus, yang ini juga hapus. Maka hasilnya adalah 70. Begitu ya? Sudah paham? Oke, mungkin cukup sekian untuk part 1-nya. Nanti kita akan melanjutkan part selanjutnya di video berikutnya. Oke,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.